Di tengah padang pasir yang luas, sekelompok perampok brutal telah menempatkan mesin jet raksasa. Mesin tersebut meledakkan objek-objek dengan kekuatan yang dahsyat. Tujuannya mereka adalah untuk menghentikan konvoi yang sedang dalam perjalanan darurat. Evakuasi tersebut membawa ratusan nyawa menuju zona hijau yang aman. Lalu, apa sebenarnya konspirasi di balik tindakan mereka? Akankah mereka berhasil mencapai tujuan mereka dengan cara ini? Cerita dimulai ketika sebuah kilang minyak di Timur Tengah diserang berulang kali oleh sekelompok pemberontak. Dalam waktu hanya seminggu, kilang tersebut mengalami 2 serangan. Tujuan utama mereka adalah memaksa kilang menyerahkan kendali. Tim segera dikirim untuk menyelamatkan mereka yang masih terjebak di sana. Komandan tim pasukan khusus, Fong, bertemu dengan Profesor Chong yang sebagai direktur kilang. Fong segera melaporkan situasi dan menyebutkan bahwa hampir 500 orang, termasuk staf dan anak-anak, sedang menunggu untuk dievakuasi. Setelah melaporkan, Fong langsung mengatur timnya untuk membawa semua orang ke dalam kendaraan, dengan tekad untuk segera meninggalkan zona bahaya. Sementara itu, di tempat lain, Chris, seorang pria berotot, sedang bersantai di atas truk pick-up-nya sambil memukul bola golf sendirian. Tiba-tiba, beberapa pria muncul. Yang pertama keluar adalah Henry, adik laki-lakinya. Ia datang untuk memberikan bagian uang dari pekerjaan sebelumnya yang baru saja mereka selesaikan. Setelah menyerahkan uang, Henry tidak langsung pergi. Ia tetap tinggal dan mencoba membujuk Chris untuk ikut dalam pekerjaan berikutnya. Setelah mendengar rencana tersebut, Chris menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia memperingatkan Henry untuk tidak mempertaruhkan nyawanya, karena misi ini terlalu berbahaya. Meskipun imbalannya sangat besar, ia dengan tegas menolak tawaran itu. Usai menolak ajakan saudaranya, Chris kembali ke desa tercintanya. Saat itu, teman dekatnya Owen, seorang tukang ledeng, sedang memeriksa sistem pasokan air desa. Seluruh desa terancam bencana akibat kekurangan air. Penyebabnya adalah sebuah pabrik yang membangun bendungan. Owen pun berkata, di tempat yang dekat dengan agen gurun seperti ini, kalau minyak adalah yang paling berharga, maka air pasti yang kedua. Mendengar hal itu, Chris tertegun. Ia mulai menyadari betapa besarnya kekuatan uang dan kerasnya kenyataan. Sementara itu, di tempat lain, Fong telah menyelesaikan persiapan untuk evakuasi besar-besaran dalam 2 gelombang dan rute yang tersedia. Mereka menyadari bahwa ada satu jalan yang bisa dilalui, dikenal sebagai zona kematian. Pagi harinya, setelah semuanya siap, konvoi berisi 11 kendaraan mulai perjalanan. Fong memimpin dari kendaraan utama. Setiap kendaraan dilengkapi radio untuk menjaga komunikasi. 2 helikopter terbang di atas mereka, bertugas memantau dan memberikan perlindungan dari udara. Awalnya, perjalanan berjalan cukup lancar. Fong duduk bersama putrinya sambil membawa beban emosional yang berat. Rasa bersalah sebagai ayah yang telah lama absen dari kehidupan anaknya. Di dalam kendaraan, suasana tegang. Putrinya terus menyalahkan Fong atas tahun-tahun yang ia lewatkan. Merasa Fong memang seorang prajurit yang hebat, tapi gagal sebagai ayah. Ketika kendaraan memasuki zona kematian, setelah menempuh beberapa jarak, konvoi mendapati 2 mobil terparkir melintang di tengah jalan, menghalangi rute mereka. Putri Fong mengira itu adalah peringatan akan adanya ranjau. Namun Fong, berbekal pengalaman yang luas, segera menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan. Tanpa ragu, Fong memutuskan untuk terus melaju. Ia tidak menghentikan mobilnya. Seperti yang sudah dia perkirakan, saat kendaraan mereka mendekat, konvoi pun lolos dari arena berbahaya tanpa kerugian serius.
Namun, saat tiba di sebuah ngarai, badai pasir tiba-tiba menerjang dengan ganas. Padahal ramalan cuaca menyatakan hari itu sangat cerah. Fong merasakan ada yang janggal, tapi berhenti bukanlah pilihan. Ia memutuskan untuk terus melaju. Semakin jauh mereka melaju, badai justru semakin menggila. Angin dan pasir menurunkan jarak pandang hingga nyaris nol. Tiba-tiba, salah satu motor menargetkan kendaraan nomor 8 yang membawa Profesor Chong. Seorang pria menghancurkan kaca dan masuk, diikuti beberapa lainnya dari pintu belakang. Dalam hitungan detik, kendaraan itu dibajak. Sistem komunikasi yang lumpuh membuat konvoi tak menyadari serangan ini hingga mereka keluar dari zona badai dan menyadari dua kendaraan telah hilang. Fong memerintahkan konvoi berhenti dan naik helikopter bersama putrinya untuk pencarian. Dua kendaraan yang dibajak membawa tawanan bermata tertutup. Ternyata dalang dibalik penculikan terungkap, yaitu Chris dan krunya. Dari udara, Fong menyadari badai tadi bukan alami, tapi buatan. Hasil mesin blower besar yang menimbulkan kekacauan. Melihat konvoi musuh, Fong memerintahkan serangan udara. Henry, pemimpin lapangan musuh, berusaha melarikan diri dengan Sandra sebagai tameng. Menghadapi kekuatan api yang luar biasa dari tembakan helikopter, Fong terpaksa menarik mundur helikopternya untuk menghindari kerusakan berat pada kendaraan nomor 11. Fong bersama dengan helikopternya menuju ke lokasi di mana kendaraan nomor 8 tertinggal di padang pasir. Setelah mencapai kendaraan, Fong menerima berita buruk bahwa Profesor Chong telah diculik. Sementara itu, Chris mulai curiga dan bertanya kepada saudaranya tentang siapa yang mempekerjakannya. Yang ternyata Owen adalah otak di balik semuanya. Owen mengungkapkan bahwa dia telah bekerja di wilayah ini selama bertahun-tahun dalam kemiskinan, sementara orang lain menjadi kaya dari minyak. Owen berencana menggunakan kejadian ini untuk mengubah nasibnya, menghilangkan orang-orang seperti Profesor Chong. Owen menawarkan Chris kekayaan jika dia membantu menghilangkan agen-agen Cina yang mengejar Profesor Chong. Namun Chris hanya tertarik pada uang setelah menyelesaikan misinya dan dia tidak peduli urusan Profesor Chong. Henry mencoba membujuk Chris, tetapi Chris tetap teguh. Ia meminta Henry membawa uang itu kembali ke desa. Ternyata di balik semua itu, melihat Chris yang bersikukuh menolak, Owen membunuh Henry dengan kejam dan mengarahkan anak buahnya untuk membawa mayatnya ke kilang minyak. Menciptakan adegan seolah-olah Henry dibunuh oleh agen Tiongkok. Tujuannya adalah untuk membuat Chris membenci Fong, sehingga dia akan membunuh agen tersebut, membunuh dua burung dengan satu batu. Kembali di desa, Chris yang merasa dihianati oleh saudaranya, ia tidak melihat tanda-tanda uang yang dijanjikan Henry dan semakin frustasi. Dia memutuskan untuk keluar dan bermain bola dengan seorang anak. Di samping itu, Fong yang telah tiba di gerbang desa. Ketika bola yang dimainkan Chris melambung ke arah Fong, penampilannya segera memberitahu Fong bahwa Chris adalah agen Tiongkok. Chris kembali ke markas Owen dan hanya menemukan tempat itu kosong. Setelah menyelidiki lebih jauh, ia menemukan tubuh saudaranya tergeletak di tengah lantai, di samping beberapa mayat lainnya. Melihat luka-luka Henry, Chris mengira bahwa saudaranya dibunuh oleh agen Tiongkok.
Fong tiba di markas, yaitu mengikuti jejak Chris. Dan tiba-tiba keduanya bertarung dengan ganas. Mereka saling menuduh satu sama lain. Chris yakin Fong membunuh saudaranya, sementara Fong berpendapat bahwa Chris membunuh anak buahnya. Namun, sebelum pertempuran berlanjut, mereka diserang oleh tentara bayaran Prancis. Bonjour. Speak. For the weapons. Looking for money? Dengan keterampilan tempur mereka yang superior, Chris dan Fong berhasil mengalahkan para penyerang. Meskipun menghadapi senjata modern dari tentara bayaran tersebut, setelah beberapa pertempuran sengit, tentara bayaran mundur dan Fong menodongkan senjata ke Chris, menuntut penjelasan. Chris dengan tenang menjawab, "Jika aku mati, kamu tidak akan pernah tahu kebenarannya." Fong memutuskan untuk keluar, namun mereka mendapati kendaraan Chris hancur total dan tidak bisa digunakan. Tanpa pilihan lain, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan itu, Chris akhirnya menceritakan kebenarannya kepada Fong, yaitu Owen adalah orang yang bertanggung jawab atas semuanya, menculik Profesor Chong, serta membunuh Henry. Kini, Chris ingin mereka bekerja sama untuk menyelamatkan para sandera dan membalas dendam. Sementara itu di tempat lain, Owen yang telah membawa Profesor Chong dan kelompoknya berhasil menduduki kilang tersebut. Mereka berusaha mengaktifkan kembali sistem kilang untuk merebut sumber daya minyak yang sangat besar. Namun tidak satu pun dari mereka tahu cara mengoperasikan sistem tersebut karena mereka tidak memiliki kode akses. Mereka terjebak dalam kebuntuan. Owen lalu memaksa Profesor Chong untuk menyerahkan kode aktivasi kilang. Namun sang profesor menolak dan menjelaskan bahwa prosesnya sangat rumit. Saat melihat anaknya dalam ancaman, dia akhirnya mengakui bahwa USB itu ada di dalam tasnya. Namun dia tidak ingat di mana dia tinggalkan tas tersebut. Sang anak mengatakan bahwa USB tersebut ada di dalam tas Mei, yaitu Putri Fong. Sementara itu, di tempat lain terjadi ketika Chris, Fong, dan putrinya pergi ke desa tempat mereka tinggal. Desa itu kini menjadi tempat perlindungan bagi banyak anak yatim. Dua mantan agen tiba-tiba berubah seperti pemain panggung berkompetisi dalam pertunjukan badut. Saat keduanya menikmati waktu mereka bersama anak-anak, tanpa sadar, bahaya mulai mengintai. Mereka tidak tahu bahwa Owen sedang melacak sinyal panggilan tersebut untuk menentukan lokasi mereka tepat saat anak-anak berada di sana. Di saat makan malam, Chris dan Fong melangkah keluar untuk berbicara secara pribadi. Chris menyerahkan buku catatan milik Mei yang tertinggal. Ia mengira Mei adalah pacar Fong, tetapi dia terkejut ketika Fong mengakui bahwa Mei sebenarnya adalah putri kandungnya. Hubungan Fong dengan putrinya memang tidak baik. Chris mencoba menyemangatinya, mengatakan bahwa meski tak mungkin mengubah masa lalu, bukan berarti semuanya tidak bisa diperbaiki. Percakapan antara Chris dan Fong terputus ketika Fong mendengar suara aneh dari kejauhan. Instingnya langsung bekerja, ada bahaya. Ia segera memberi isyarat kepada Mei untuk membawa anak-anak bersembunyi. Antek-antek Owen menyergap mereka. Target mereka adalah USB yang berada di dalam tas Mei. Chris dan Fong segera berpisah, masing-masing bergerak ke arah berbeda untuk menghadapi musuh dan memancing mereka keluar. Meskipun para penyerang dilengkapi senjata modern, mereka tak sebanding dengan dua mantan agen berpengalaman yang memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi. Satu persatu, musuh dijatuhkan dengan presisi dan kecepatan.
Tiba-tiba penduduk desa yang awalnya ketakutan bangkit dari keterpurukan. Mereka berdiri bersama Chris dan Fong, siap melindungi desa mereka. Di tengah kekacauan, mereka, salah satu dari penyerang, mengacungkan granat, mengancam akan meledakkan semuanya jika tas tidak diserahkan. I'm only here for the bag. Suasana menegang, tanpa ragu, Chris bergegas masuk ke dalam rumah, meraih tas Mei, lalu melemparkannya keluar. Mei berteriak, mencoba menghentikannya, marah karena ia menyerahkan sesuatu yang sangat penting. Tapi Chris hanya menatapnya dan berkata tegas, "Ini milikku, rumah orang-orang ini adalah keluargaku sekarang. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi mereka." Yes, that's what I'm at. Setelah kejadian itu, akhirnya Chris bertanya kepada Mei tentang apa sebenarnya yang ada di dalam tas itu. Mei menjawab bahwa di dalam tasnya ada USB kecil, yang mana dalam USB tersebut berisi kode aktivasi untuk sistem aliran minyak. Jelas Mei, jika mereka mendapatkannya, mereka bisa mengalihkan ratusan juta meter kubik minyak ke tempat lain. Minyak itu akan mengalir melalui pipa langsung ke laut, lalu dipindahkan ke kapal-kapal raksasa yang sudah menunggu. Jika ini terjadi, ini akan menjadi pencurian minyak terbesar dalam sejarah. Mereka tahu, mereka harus menghentikan Owen. Tiba-tiba, ia mengeluarkan sebuah truk tangki besar. Ia menoleh pada Mei dan bertanya apakah ia ingin ikut. Mei mengangguk, siap bergabung dalam misi itu. Namun Fong tidak setuju, ia menolak mentah-mentah keinginan putrinya. Chris dan Fong segera masuk ke dalam truk tangki. Namun begitu truk itu menghilang dari pandangan, Mei bertindak cepat, mengikuti mereka dari kejauhan. Sementara itu, di sisi lain, Owen telah mendapatkan USB dan memaksa Profesor Chong untuk mengaktifkan kembali sistem distribusi kilang. Perlahan, minyak mulai dipompa ke jaringan pipa bawah tanah menuju kapal-kapal raksasa yang sudah menunggu di lepas pantai. Menurut perhitungan, seluruh proses pemompaan akan memakan waktu 24 jam. Saat Chris dan Fong mendekati kilang, pasukan keamanan bersenjata berat langsung menyerang. Begitu truk terhenti, Chris dan Fong langsung terjun ke medan pertempuran. Tapi karena mereka berada di dalam kilang minyak, tempat di mana satu percikan api saja bisa memicu ledakan dahsyat, tak satu pun pihak berani menggunakan api senjata. Chris dengan gesit menggunakan pipa besar sebagai jembatan, meluncur dan menyapu para antek Owen dengan presisi mematikan. Fong di sisi lain bertarung dengan kekuatan brutal. Setelah perlawanan sengit, akhirnya pasukan Owen satu persatu menyerah. Chris dan Fong akhirnya sampai di pusat kendali, tempat Profesor Chong dan putranya ditahan. Chris melempar pisau ke penjaga. Pria botak itu terus memburu mereka seperti kucing yang dipermainkan tikus. Chris meninggalkan Fong untuk menangani pria botak itu, lalu segera mengejar Owen yang melarikan diri menuju zona demilitarisasi. Namun Owen sudah mengambil kendaraan di area itu. Dalam keputusasaannya, Mei tiba-tiba muncul dengan mobil tua yang rusak. Meskipun tampak hampir hancur, mobil itu lebih baik daripada tidak ada kendaraan sama sekali. Sementara itu, di pusat kendali, Fong masih bertarung dengan pria botak. Setelah menangani pria botak, Fong mendekati Profesor Chong dan putranya, memintanya untuk menutup operasi kilang. Namun Profesor mengungkapkan bahwa Owen telah menghancurkan USB, yang berarti sistem sudah dihentikan dan tidak bisa dilanjutkan. Kembali kepada Chris yang sedang mengejar Owen. Owen memilih jalan pintas melalui pegunungan terjal, menggunakan kendaraan off-road yang sangat cocok untuk medan tersebut. Namun tak lama kemudian mobil mereka kehilangan kendali, terbalik beberapa kali dan akhirnya berhenti sebagai tumpukan besi tua di gunung. Di saat yang sama, Fong tiba dengan truk tangki besar.
Sayangnya, musuh sudah terlalu jauh. Ia menambah kecepatan truknya menggunakan pendorong yang menentukan hidup atau mati. Truk tangki yang ditabrak Fong meledak, sebuah reaksi berantai. Ledakan itu membunuh pengemudi Owen, tetapi ia berhasil menarik tubuh pengemudi keluar dan mengemudi untuk melarikan diri. Fong terus mengejar, tetapi truk raksasa itu terjebak dalam pasir. Meskipun bisa berjuang keras mengendalikan truk, remnya blong, dan truk itu tidak bisa berhenti. Satunya pilihannya adalah menabrakkan kendaraan Owen. Mereka tergantung dengan tali yang terikat kepada mobil Owen yang berada di tepi jurang. Dengan keadaan yang sudah pasrah, Owen berniat menarik mereka dengan mobilnya ke jurang. Fong dan Mei selamat, meskipun terluka dan babak belur. Setelah pertarungan selesai, Mei mengambil dompet yang berada di dalam saku ayahnya. Ternyata ayahnya menjalani tugas pahlawan yang tak dikenal meski jauh dari rumah. Meskipun marah, Mei akhirnya mengerti bahwa ayahnya selalu menjaga apa yang penting di hatinya. Tiba-tiba Chris muncul sambil menggenggam kaki Fong, meminta bantuan, lalu mereka menariknya. Setelah itu, Chris berkata, "Dan aku benar-benar lajang. Dan sekarang adalah saat yang tepat bagiku untuk mengatakan itu." Cerita pun berakhir ya guys. Jadi intinya, dalam dunia yang dipenuhi intrik dan kepentingan, kadang harapan datang dari tempat yang tak terduga. Jadi tidak semua medan perang ada di dalam peta. Kadang itu ada di dalam hati. Untuk selanjutnya silahkan klik tombol like dan juga komen ya guys, cerita apa lagi yang akan disajikan, dan jangan lupa subscribe channel ini. Bye bye.